Satu jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah cepet. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu, jadilah loncat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu, jadilah bersiap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ada yang mau bikin doa? Nadia, silakan bikin doa. Doa dulu. Doa selesai. Terima kasih Nadia, silakan itu. Ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar apa? Kita hari ini akan belajar kelas tematik kelas 4, tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 2, mata pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita, dan siswa juga dapat mengenali penokohan dalam sebuah cerita. Minggu lalu kita telah membahas mengenai daerah-daerah dan keunikannya. Salah satunya adalah daerah Bali. Ada yang tahu tidak di mana letak daerah Bali? Nih, daerah Bali terletak di sini. Nih, kita lebih jelas lagi ya. Bali sini berseberangan dengan Pulau Jawa. Ya, dengan Pulau Jawa. Nah, salah satu keunikan daerah Bali adalah tariannya, karena tarian Bali sangat energik. Nah, di sini gua ada contoh gambar tarian Bali. Ada yang tahu tidak? Ini gambar apa? Ya, silakan. Ya, betul, tari kecap. Kalau yang ini tari apa ya? Wah, pinter semuanya. Tari barong. Kalau ini ada yang tahu tidak tari apa? Ini adalah tari pendek. Pendek. Selanjutnya, Dayu teringat oleh neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dipisahkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Nah, asal-usul nama Selat Bali ini dituliskan dalam sebuah cerita fiksi. Ada yang tahu cerita fiksi? Ya. Cerita yang tidak pernah terjadi. Ya, betul. Tidak pernah terjadi. Nah, di sini gua ada video mengenai cerita terjadinya Selat Bali. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Saksikan ya anak-anak videonya. Ya, anak-anak tadi kita sudah menonton asal-usul Selat Bali. Ada yang tahu tidak tokoh-tokohnya ada apa saja? Ya, silakan. Ada tokoh apa? Ya, Naga Basuki. Ayo siapa lagi? Ya, Nadia dulu. Apa? Siti Mantra. Ya, betul. Ayo silakan. Manik Angkera, betul. Nah, di sini ada jenis-jenis cerita fiksi. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis cerita fiksi? Ya, cerpen, legenda, novel itu adalah salah satu jenis dari cerita fiksi. Nah,
berikut Ibu akan bahas ya satu-satu. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, novel. Novel adalah jenis cerita fiksi yang panjang dan di dalamnya terdapat rangkaian cerita tentang kehidupan sebuah tokoh. Nah, kalau yang ini, ada yang tahu tidak? Contoh gambar apa? Cerita apa ini? Cerita pendek, ya atau cerpen. Cerpen adalah salah satu jenis cerita yang isinya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Nah, cerpen ini jumlah katanya hanya 10.000 karena dia ceritanya sangat pendek. Kemudian contoh yang ketiga, ada yang tahu ini apa? Ini termasuk ke dalam dongeng. Dongeng itu fable. Kenapa ya termasuk dalam fable? Ada yang tahu? Karena cerita fable ini merupakan cerita yang diperankan oleh hewan, tapi bersifat seperti manusia. Contohnya seperti gambar pertama, itu ada kelinci dan buaya. Kelinci di situ memiliki sifat yang cerdik. Nah, cerdik itu merupakan sifat manusia. Nah, begitu pun dengan si singa dan si tikus. Selanjutnya, ada yang tahu ini gambar apa? Legenda. Ya, legenda. Legenda apa sih, Nak? Legenda adalah cerita zaman dulu. Ya, cerita zaman dulu. Legenda adalah cerita zaman dulu dengan peristiwa sejarah mengenai asal-usul sebuah tempat ya. Kemudian di sini ada gambar apa? Ya, Nyi Kidul. Nyi Kidul ini termasuk dalam cerita apa ya? Mitos. Ya, betul. Karena cerita mitos Nyi Kidul katanya kalau pakai baju hijau akan tenggelam di pantai selatan ya. Nah, cerita mitos merupakan cerita yang berisi suatu kisah yang berlatar belakang masa lalu dan diceritakan dengan hal gaib ya. Nah, di dalam sebuah cerita itu terdapat tokoh. Tokoh itu adalah orang yang berperan dalam sebuah cerita. Nah, sedangkan kalau penokohan itu sifat dari sebuah tokoh itu. Ya, di sini ada pembagian tokoh berdasarkan perannya. Nah, terbagi menjadi dua nih anak-anak. Yang pertama ada tokoh protagonis. Ada yang tahu apa itu tokoh protagonis? Ya, tokoh baik. Contoh sifat baik itu seperti apa? Jujur, tanggung jawab, tidak sombong. Ya, yang kedua ada tokoh antagonis. Ada yang tahu tokoh antagonis itu apa? Tokoh yang jahat. Contoh sikap jahat seperti sombong, berbohong, mencuri. Ya, betul. Selanjutnya di sini Ibu ada games. Ada yang tahu tidak ya? Ini nama gamesnya apa? Ular tangga. Kita akan bermain ular tangga. Cara bermainnya sama seperti permainan ular tangga yang sering kalian mainkan. Tetapi bedanya di sini ada pertanyaan di setiap nomornya. Nah, kalau kalian terkena lipatan kertas ini, kalian harus menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jika kalian selesai finish duluan, kalian akan mendapatkan poin 1. Nah, ketika kalian menjawab pertanyaan dengan benar, kalian akan mendapatkan poin 1 juga. Sudah dimengerti? Nah, di sini ada darinya. Dimulai dari Nadia, kemudian di sebelahnya sampai dengan Zahra ya. Ya, Zaira jawab. Pertanyaannya dibacakan dulu. Buku fiksi merupakan buku yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan apa? Ya, A. Kenyataan. B. Seseorang. C. khayalan atau imajinasi pangeran ide penulis. Ya, jadi jawabannya yang mana? Ya, C. Jawab apa C? Khayalan atau imajinasi pangeran. Ya, betul. Zaira dapat 10. Lanjut. Habis Zaira siapa?
Ya, Nadia. Wah, Nadia 6. Warna apa Nadia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, lanjut lagi. Putri. Benar lagi. Ya, bisa. Ya, satu, udah menit. Jalan. Dapat 5 ya? Jalan. 1, 4, 5. Ya. Pertanyaannya apa? Tersirat. Apa yo? Yang tadi di dalam cerita Manik Ampera di paling terakhir. Pesan moral. Iya, pinter. Tadi ya. Mainan ular tangga-tanya ini dimenangkan oleh Sabil. Tepuk tangan untuk Sabil. Dia akan dikasih hadiah untuk Sabil. Nah, kita sudahi dulu ya permainannya. Ini hadiah untuk Sabil, untuk pemenangnya. Ya, selanjutnya di sini itu ada lembar LKPD, lembar soal. Di sini ada teks bacaan mengenai Putri Tambun. Ya, kalian dibaca dulu ceritanya. Kalian baca dulu ceritanya. Kemudian kalian isi lembar LKPD ini ya. Ini ada peta konsep. Diisi nama tokohnya siapa, sifat tokohnya ada apa saja, terus sifat yang paling dicontoh itu ada apa saja juga. Tulis ya, anak-anak. Ibu beri waktu selama 20 menit ya, kerjakan ya. Sudah selesai anak-anak? Oke, ada mau membacakan nama tokohnya ada apa saja? Ya, Nadia. Putri Tambun, sama Putri Tambun, sama Putri Tambun. Tadi yang dapat Berbicara. Ya. Untuk sifat setiap tokohnya, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Tadi ya. Putri Tambun boros. Baik. Kemudian sifat yang patut dicontoh. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Nah, ya. Pesan moralnya ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, jadi pesan moralnya juga perlu mubazir ya kita. Baik, yang lain tolong dikumpulkan lembar keluarganya dan lembar soalnya. Tadi kita sudah belajar apa saja? Nama-nama tokoh, terus protagonis, terus cerita tadi cerita apa? Fiksi. Kemudian kita telah belajar apa lagi? Penomohan. Tadi di cerita fiksi ada apa saja sih contohnya? Ada cerpen, terus apa lagi? Legenda. Kita. Kalau tadi saat tadi itu termasuk ke cerita apa? Asal mula. Maksudnya legenda pinter. Baik anak-anak, apa ada yang ditanyakan? Tidak. Semuanya sudah jelas ya? Ya, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini Ibu ada tugas untuk di rumah. Tugasnya adalah bacalah satu buah cerita, kemudian tulis nama-nama tokoh dalam cerita tersebut dan tulis juga penokohannya. Minggu depan ditentukan ya, tulis di dalam buku tulis tematik. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Ada yang ingin memimpin doa? Ya, silakan Nabila. Baik teman-teman, kita berdoa. Ayo teman-teman, kita berdoa sebelum tidur. Doa dimulai. Doa semua. Ya. Terima kasih Nadia. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.